Jadi ini bagian dari jalan-jalan negosiasi politik transaksional antara partai-partai dan calon-calon yang akan maju ke depannya. Gitu. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama. Kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Halo, selamat sore Tribuners. Kali ini bertemu lagi dengan Firda Ananda dalam program Tribun News on Focus. Nah, kali ini Tribuners kita akan membahas mengenai gugatan batas usia Capres dan Cawapres yang kita sudah tahu bahwa beberapa hari terakhir memang sudah selesai begitu untuk uji materinya dan tinggal untuk mengumumkan hasil dari gugatan tersebut oleh MK sendiri. Dan sudah hadir bersama kami di ujung Zoom sana ada pakar hukum sekaligus dosen hukum tata negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Halo, selamat sore Bang Ferry. Sore Mbak Firda. Ya. Bang Ferry, untuk saat ini sendiri gugatan MK soal usia Capres dan Cawapres sudah selesai begitu, sudah tinggal untuk ketuk palu saja. Prediksi Bang Ferry sendiri apakah akan diterima atau ditolak, Bang? Ya, tentu banyak potensi ya dalam titik tertentu kalau MK mengedepankan prinsip kedekatan dengan presiden ya, misalnya karena ketua MK adalah Pak Le-nya anak-anak Pak Presiden gitu ya, maka potensinya tentu akan diterima. Tapi kalau kemudian kita melihat MK melindungi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, di mana tensi pemilu bisa berubah ya, karena ini menjelang tahapan pendaftaran dan segala macamnya, saya yakin MK tidak akan melakukan perubahan undang-undang melalui putusannya. Jadi dua itu tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang bisa sangat politis dan bisa sangat hukum ya. Di titik inilah Mahkamah Konstitusi diuji. Apakah 9 hakim adalah betul-betul negarawan atau hanya orang-orang yang sedang menjalankan agenda politik kelompok tertentu di Republik ini. Bang Ferry, mungkin jika akhirnya MK nanti memutuskan batas usia maksimal 70 tahun untuk Capres dan Cawapres tidak dibatasi begitu, hal ini mungkin bisa menimbulkan chaos. Karena artinya akan ada juga Capres yang gugur. Bagaimana menurut Bang Ferry terkait hal ini? Ya, kalau kemudian membuka jalan kepada orang lain lalu menutup jalan ke orang yang lainnya tentu akan menimbulkan berbagai keguncangan ya. Partai tertentu yang sudah terlanjur mendukung calon tertentu tentu akan merasa dirugikan kalau calonnya dihambat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Partai lain juga mungkin merasa kemudian tidak nyaman dengan putusan lain soal batas usia minimum ya, yang tentu akan menguntungkan partai tertentu lainnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya agak khawatir nanti solusinya lebih kepada bargaining ya, karena untuk usia maksimum tidak ada batasan, untuk usia minimum kemudian diturunkan supaya terjadi relasi politik baru antara partai-partai tertentu dengan calon-calon lainnya. Jadi ini bagian dari jalan-jalan negosiasi politik transaksional antara partai-partai dan calon-calon yang akan maju ke depannya. Gitu.
Bang Ferry, saat ini juga Ketua MK sendiri sudah juga ramai diperbincangkan karena memang sempat menyinggung sedikit soal pemimpin usia muda begitu. Gagal, sempat menyinggung juga capres yang gagal jika ada batasan 70 tahun. Bagaimana untuk komentarnya dari Bang Ferry sendiri? Hakim itu secara prinsip etiknya hanya bicara dalam putusannya. Hakim adalah profesi yang kesepian, yang tidak mengumbar-umbar uh, pembicaraan ya, untuk kemudian malah menimbulkan polemik, kegundahan tersendiri di ruang publik. Oleh karena itu, mestinya Ketua Mahkamah Konstitusi sadar itu dengan tidak terlalu jauh merespon pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu perasaan publik terkait kondisi politik saat ini. Bagi saya, langkah Ketua Mahkamah Konstitusi terlalu banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya itu tidak etis. Kemudian Bang Ferry, bagaimana gugatan perkara batas usia capres-cawapres sendiri untuk Ketua MK dinilai offside dan juga melanggar kode etik dari hakim? Ya, dalam berbagai khasanah kekuasaan kehakiman ya, ada misalnya the Bangalore Principle ya, prinsip-prinsip tentang kemerdekaan kehakiman yang disepakati di Bangalore gitu ya. Lalu kemudian ada kode etik, ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, ada kemudian undang-undang dasar yang menjadi sandaran agar hakim menjauhkan dirinya dari konflik kepentingan. Bahkan kalau di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu penyelenggara negara harus mengundurkan diri jika kemudian dia menyadari bahwa ada relasi konflik kepentingan antara dirinya dan pihak-pihak tertentu. Dan ini tidak tergambar dalam perkara ini ya. Ketua Mahkamah Konstitusi seolah-olah begitu bangganya ya menjadi bagian dari keluarga istana dan membiarkan publik berpersepsi bahwa dia menjual kemerdekaan kekuasaan kehakiman demi menjadi bagian dari keluarga istana dan menyebabkan orang melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi MK yang diharapkan, tetapi menjadi mahkamah keluarga. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita, MK tidak lagi memiliki marwah terkait perkara-perkara tertentu yang punya korelasi dengan kepentingan politik. Baik, terima kasih Bang Ferry Amsari dari pakar hukum sekaligus dosen hukum tata negara Universitas Andalas sudah ngobrol bersama kami dalam bincang On Focus, Tribun News On Focus membahas soal gugatan batas usia capres dan cawapres. Kita akan tunggu nanti hasilnya ke depan seperti apa. Terima kasih Bang Ferry. Sama-sama Mbak Firda. Baik Tribuners, sedemikian sekian Tribun News On Focus kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.